Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi Accurate. Nah, topik kita untuk kali ini yang kita bahas adalah Accurate untuk bagian yang ketiga, yaitu jurnal umum. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton video Accurate bagian pertama sampai yang kedua, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan saya mau mengingatkan ya, bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pada pertemuan Accurate bagian yang kedua ya, kita sudah belajar cara untuk membuat daftar akun atau daftar nama-nama perkiraan ya. Dan ini adalah contoh daftar akun yang sudah kita buat pada Accurate bagian yang kedua kemarin. Dan ini juga yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Oke? Nah, ini saya sudah mempersiapkan ya beberapa contoh transaksi ya, transaksi yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022 ya. Ada beberapa transaksi. Inilah yang akan kita buatkan jurnalnya ya, yang akan kita bahas untuk topik kita kali ini. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan atau menginput ya transaksi-transaksi tadi ke dalam jurnal umum ya? Maka di dalam Accurate ya, kita klik menu daftar ya. Kita klik menu daftar, kemudian kita pilih dia buku besar, kemudian kita pilih bukti jurnal umum. Nah, setelah itu diklik tombol baru ya di bagian atas. Nah, maka kita akan lihat ya di dalam Accurate. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka kita ambil ya dari menu daftar, kemudian kita pilih buku besar, kemudian kita klik bukti jurnal umum. Kita klik ya. Nah, selanjutnya di bagian atas ini ya, kita klik tombol baru. Nah, maka inilah tempat kita untuk menginput ya transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, perhatikan dulu ya untuk tampilannya. Nah, yang pertama ada di sini date ya. Ada di situ date. Nah, untuk date ini kita menentukan tanggal terjadinya transaksi ya. Nah, kemudian ada description. Di kotak ini kita ketikkan keterangan tentang transaksi tersebut ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada di sini kolom account number. Nah, di sini kita masukkan ya nomor akun yang kita pakai untuk jurnalnya ya. Nah, kemudian maka kalau pada saat kita memilih di sini nomor akun, otomatis akan tampil nama akunnya. Nah, selanjutnya pada bagian debit di kolom ini kita masukkan ya nilai di sebelah debit ya. Kemudian pada kolom kredit kita masukkan nilai untuk bagian kredit. Nah, inilah tampilan daripada tempat kita untuk memasukkan jurnal umum di dalam Accurate. Oke? Nah, sekarang kita mulai untuk transaksi tanggal 1 ya. Tanggal 1 Maret 2022 diberi perlengkapan 3 juta menggunakan kas BRI. Nah, maka jurnalnya adalah berarti perlengkapan kita bertambah ya di sebelah debit dan kas BRI berkurang di sebelah kredit ya sebesar 3 juta. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka pada bagian date kita masukkan, kita ketikkan tanggalnya. Tanggal 1 bulan 3 2022 ya. 2022. Kemudian pada description kita ketikkan keterangannya. Misalnya adalah pembelian perlengkapan. Ya, pembelian perlengkapan. Nah, kemudian di bagian account number di bawah ini kita klik, kemudian kita klik tombol di sebelah kanan. Nah, maka di sini kita cari perlengkapan ini ya. Kita double klik perlengkapan.
Kemudian di sebelah debit kita ketikkan nilainya adalah sebesar 3 juta ya. Nah, kemudian kita tekan enter ya, enter sampai ke bawah. Nah, maka di bawah ini kita pilih akunnya yaitu kas BRI ya. Kita double klik. Nah, maka otomatis nilainya akan masuk di sebelah kredit sebesar 3 juta. Nah, setelah itu di bagian bawah ini kita klik tombol simpan dan baru ya, diklik. Nah, maka transaksi yang tadi akan disimpan. Oke, kita lanjut. Berikutnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Maret 2022 dibeli peralatan menggunakan kas BCA 5 juta. Nah, maka jurnalnya adalah karena kita membeli peralatan berarti peralatan bertambah ya. Dan di sebelah kreditnya kas BCA ya. Peralatan pada kas BCA. Maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kita ketikkan tanggalnya ya, tanggal 2 bulan 3 2022. Nah, deskripsinya misalnya adalah pembelian peralatan. Pembelian peralatan. Kemudian pada account number kita klik tombol sebelah kanannya. Kita cari peralatan. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita double klik peralatan. Maka di sebelah debit kita ketikkan 5 juta. Enter sampai ke bawah. Nah, maka di bagian bawah ini kita klik tombol yang di sebelah kanan, kita cari yaitu kas BCA ya. Kita double klik. Kas BCA-nya kita double klik. Nah, maka akan masuk nilainya di sebelah kredit sebesar 5 juta. Ya. Jurnalnya adalah peralatan pada kas BCA. Nah, setelah itu kita klik tombol simpan dan baru. Nah, selanjutnya tanggal 5 ya. Tanggal 5 Maret 2022 dibayar iklan untuk bulan April 1.700.000 menggunakan kas kecil. Nah, ini adalah pembayaran iklan untuk bulan April. Sedangkan ya, bulan yang sedang berjalan atau transaksi ini terjadi pada bulan Maret. Nah, maka akan menimbulkan akun yaitu iklan dibayar di muka ya. Iklan dibayar di muka di sebelah debit dan di sebelah kreditnya adalah kas kecil sebesar 1.700.000. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kita ketikkan tanggalnya ya, yaitu tanggal 5 bulan 3 2022. Deskripsinya misalnya adalah pembayaran ya. Pembayaran iklan bulan April ya. Nah, selanjutnya pada bagian account number kita klik tombol yang di sebelah kanan. Nah, kita cari akun iklan dibayar di muka. Nah, jika akunnya tidak ada, akunnya belum ada ya, maka kita klik tombol akun baru ini. Kita klik tombol akun baru untuk membuat akun untuk iklan dibayar di muka. Nah, maka pada bagian tipe untuk iklan dibayar di muka berarti tipenya adalah aktiva lancar lainnya ya. Kemudian kita buatkan nomornya misalnya adalah 1109 ya, ini. Nah, namanya kita ketikkan iklan dibayar di muka. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, maka akan masuk di sini nama akunnya iklan dibayar di muka. Nah, maka di sebelah debit sebesar 1.700.000. Enter sampai ke bawah ya. Pada ya menggunakan kas kecil ya. Nah, kas kecil yang ini kita double klik. Maka di sebelah kredit 1.700.000. Nah, kalau sudah kita klik di bagian bawah ini tombol simpan dan baru. Nah, selanjutnya tanggal 7 ya. Tanggal 7 Maret 2022 dibayar gaji pegawai bulan Februari 10 juta dan gaji yang terutang 6 juta melalui kas BCA. Nah, maka jurnalnya adalah karena di sini kita membayar gaji, berarti beban gaji ya.
beban gaji 10 juta, dan di sini adalah gaji terutang. Berarti di sebelah debit juga ada hutang gaji ya. Hutang gaji 6 juta. Nah, di sebelah kreditnya adalah kas BCA. Sebesar ini ya, total daripada 10 juta ditambah 6 juta berarti 16 juta ya. Berarti jurnalnya beban gaji 10 juta di sebelah debit dan juga hutang gaji 6 juta di sebelah debit pada kas BCA ya, di sebelah kredit sebesar 16 juta. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate, kemudian kita buatkan tanggalnya, yaitu tanggal 7 Maret 2022. Nah, deskripsinya kita buatkan misalnya adalah pembayaran beban gaji dan hutang gaji ya. Nah, kemudian pada bagian account number kita klik tombol sebelah kanan. Nah, maka kita cari beban gaji ya. Kita cari beban gaji. Jika beban gaji tidak ada, maka kita buat akun baru ya. Nah, ini kita klik tombol akun baru. Nah, selanjutnya untuk beban, tipe akunnya adalah beban ya. Kita cari beban. Nah, ini beban. Kemudian nomornya yaitu 6101 ya. Nah, namanya adalah beban gaji. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, kalau muncul seperti ini, kita ganti nomornya ya. Misalnya 6111 ya. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka masuk beban gaji. Nah, beban gaji ini di sebelah debit sebesar 10 juta ya. Enter, enter, enter sampai ke bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang dibayar itu adalah hutang gaji. Ya, kita cari hutang gaji. Nah, ini ya, hutang gaji. Nah, ini kita double klik ya, hutang gaji. Nah, masuk dia hutang gaji. Maka ini kita hapus angkanya ya, karena kita bayar hutang gaji berarti dia di sebelah debit ya, yaitu sebesar 6 juta. Enter, enter, enter sampai ke bawah. Nah, maka di sebelah kreditnya adalah kas BCA. Kita double klik. Nah, maka di sebelah kredit sebesar 16 juta ya untuk kas BCA. Nah, kalau sudah, kita klik tombol simpan dan baru. Oke, nah selanjutnya tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret 2022 diterima pendapatan kursus komputer 7.500.000 yang dibayarkan siswa melalui kas BRI. Jadi di sini kita menerima pendapatan. Maka jurnalnya karena kita menerima pendapatan berarti kas BRI bertambah ya di sebelah debit ya 7.500.000 dan di sebelah kreditnya adalah pendapatan kursus komputer. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kita ketikkan tanggalnya tanggal 10 bulan 3 2022. Deskripsinya misalnya adalah penerimaan pendapatan. Nah, kemudian account number-nya yang pertama kita pilih adalah kas BRI ya. Kita double klik. Nah, yaitu sebesar 7.500.000. Enter, enter, enter sampai ke bawah. Nah, di sebelah kreditnya adalah pendapatan kursus komputer ya. Pendapatan kursus komputer. Nah, jika belum ada akunnya, maka kita klik tombol akun baru. Nah, untuk pendapatan, maka tipe akunnya adalah pendapatan ya. Nah, ini pendapatan. Nah, nomornya kita buatkan 4111. Namanya adalah pendapatan kursus komputer. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka masuk dia pendapatan kursus komputer. Maka di sebelah kredit yaitu sebesar 7.500.000. Nah, kalau sudah kita klik tombol simpan dan baru.
Nah, selanjutnya, tanggal 15 Maret 2022, diterima bunga bank dari Bank BRI 1.200.000 dan dari Bank BCA 2.300.000. Berarti di sini kita menerima pendapatan bunga ya dari Bank BRI dan juga Bank BCA. Ya. Bank BRI 1.200.000 berarti di sebelah debit ya. Bank BCA 2.300.000 di sebelah debit. Maka di sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga. Gitu ya. Kita masuk ke dalam akurat. Nah, kita ketikkan tanggalnya yaitu tanggal 15 Maret 2022. Deskripsinya misalnya adalah penerimaan pendapatan bunga ya, bunga bank. Nah, maka akun numbernya yang pertama kita pilih adalah kas BRI. Ini ya, kita double klik. Nah, pendapatan bunga yang kita terima dari kas BRI adalah 1.200.000. Enter sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari kas BCA. Ini ya, double klik. Karena kita menerima pendapatan dari Bank BCA, nilai ini kita hapus ya. Maka di sebelah debit kita masukkan 2.300.000. Enter. Nah, maka di sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga. Karena pendapatan bunga belum ada, maka kita buat akun baru ya. Kita klik akun baru. Kemudian untuk pendapatan, maka tipe akunnya adalah pendapatan. Ini ya, pendapatan. Nah, nomornya ini 4112. Nama akunnya adalah pendapatan bunga. Kalau sudah kita klik OK. Nah, maka di sebelah kredit pendapatan bunga ya, di sebelah kredit 3.500.000. Nah, kalau sudah, karena ini adalah transaksi yang terakhir, maka di bawah ini kita klik tombol simpan dan tutup. Nah, dia menyimpan sekaligus menutup kotak dialognya. Nah, itulah cara kita untuk memasukkan ya data transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, maka semua transaksi atau semua jurnal umum yang kita buatkan tadi akan tampil di sini. Nah, tapi perhatikan di sini yang tampil hanya tiga transaksi. Maka kita klik tombol yang di atas ini, ada tombol perbaharui ya. Kita klik tombol perbaharui. Nah, maka akan tampil seluruhnya ya. Dari tanggal 1, 2, 5 ya, 7 dan tanggal 10. Oke? Nah, itulah caranya ya untuk membuat jurnal umum. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya bagaimana misalnya terjadi kesalahan terhadap jurnal ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Pada tanggal 10 Maret 2022 ya, diterima pendapatan kursus komputer 7.500.000 yang dibayarkan siswa melalui kas BRI. Nah, seharusnya adalah 8 juta ya, bukan 7.500.000. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan terhadap jurnal ya? Maka cara memperbaikinya, kita kembali ke dalam akurat. Nah, maka kita pilih jurnal yang akan diperbaiki. Yang ini ya, tanggal 10 Maret 2022. Maka ini kita double klik ya. Kita double klik. Nah, maka kita langsung ya, kita tinggal mengganti nilai debit dan kreditnya ya, sebesar 8 juta ya. Kita ketik. Dan ini juga kita perbaiki ya, sebesar 8 juta. Nah, kalau sudah ya, kita perbaiki. Nah, kemudian kita klik di bawah ini tombol simpan dan tutup. Nah, kemudian kita klik tombol perbaharui. Nah, maka perhatikan. Maka nilainya sudah berubah menjadi 8 juta. Begitu ya. Itu cara untuk memperbaiki kesalahan terhadap jurnal ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya jurnal itu ingin kita hapus ya. Ingin kita hapus. Misalnya,
untuk tanggal 1 ini ya. Kita ingin menghapus jurnal, maka kita tandai ya, kita klik jurnal yang akan dihapus. Kemudian di atas ini kita klik tombol hapus. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan ya. Sudah terhapus ya untuk jurnal tanggal 1. Nah, itulah cara untuk menghapus jurnal. Oke? Nah, itu dulu topik kita kali ini ya, untuk Accurate bagian yang ketiga. Nah, silakan diulang-ulang kembali supaya adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas, kalian lebih mudah untuk memahaminya. Saya kira itu dulu topik kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di topik yang akan datang.